bagus, idenya bagus segala macam, cuman kita masing-masing kita kan punya ide nih Pak, gitu kan. Tapi pasti masing-masing kepala punya ide yang berbeda, walaupun sedikit perbedaannya. Tapi ketika nggak ada emosional dan spiritual yang bagus, itu nggak akan kompak. Tapi secara emosional itu harus sudah cocok, udah bagus. Kayak kemarin, ini cerita sedikit. Pas di acara di panitia, itu ketika kita punya ide, itu ditolak, itu langsung down. Kebanyakan seperti itu. Padahal ide itu ditolak itu hal biasa. Jadi mungkin di pendidikan seperti itu yang perlu dilatih juga secara emosional. Karena ketika kita sudah menerima itu, kita pun akan kompak dengan pemimpin kita untuk melaksanakan program-program yang sudah disepakati bersama. Karena hal-hal itu kan bukan kepentingan kita saja, tapi kepentingan bersama. Itu untuk masalah emosional. Tapi poin yang lainnya lebih penting dan terkait pendidikan. Mungkin terkait pendidikan sama ekonomi ini hal yang agak tumpang tindih kalau menurut kami. Seperti tadi mungkin sudah banyak ya program-program dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sampaikan, itu luar biasa sekali. Namun yang kita lihat bagaimana misalkan kita kolaborasikan antara pendidikan dan ekonomi. Jadi mungkin tadi banyak juga yang sudah bersekolah di sini terus pergi ke tempat lain kayak gitu, atau pergi langsung merantau. Nah, bagaimana misalkan kita maksimalkan yang di sini? Misalkan setelah lakukan pendidikan yang seperti Pak Tafur disebutkan tadi, berikan pelatihan juga Bu ya terkait pengemasan produk-produk kayak gitu. Siapa tahu kita bisa melakukan ekspor kayak gitu. Jadi itu juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketika ekonomi masyarakat meningkat, pendidikan pun akan bagus juga. Karena kalau kita berfokus, kalau menurut kami berfokus kepada pendidikan yang ada di sini saja, berarti kita bicara supply pendidikannya saja. Tapi goal kita sebenarnya kan masyarakatnya. Kalau mereka sudah memiliki ekonomi yang bagus, ya nggak masalah juga. Misalkan mereka pendidikannya keluar tempat lain di luar negara make, karena goalnya itu masyarakat yang berpendidikan, yang cerdas. Nanti mereka balik lagi. Nah, cuma ini kita seperti ayam sama telur, mana yang duluan? Jadi menurut kami yang muda-muda, mungkin ketika sudah diberikan pelatihan sama Pak Nasrudin, kita berikan juga seperti pelatihan ekspor impor. Karena kalau nggak salah udah Afda Al-Yasar kan, yang untuk bidang kakao itu kalau nggak salah ekspor juga coklat segala macam. Karena kita nggak harus punya sumber daya yang bisa kita, maksudnya sumbernya, tapi kita bisa mengolah walaupun kita nggak punya sumbernya. Karena banyak juga contoh-contoh negara-negara yang mereka tidak punya sumber daya alam, tapi mereka bisa mengolah, mereka bisa mengekspor kayak gitu. Jadi kita jangan membatasi dari situ. Jadi perihal itu. Kemudian yang terakhir, karena sudah banyak ide-ide yang tadi, mungkin karena waktu kita terbatas ya. Iya, 15 menit lagi nih. Mungkin baiknya semacam ada program-program tadi itu kalau menurut kami tidak akan terlaksana ketika tidak ada beberapa. Yang pertama, timeline-nya dari action plan ya. Timeline singkat, menengah sama panjang yang menurut saya mungkin perlu kita bahas, karena kita kan susah nih mengumpulkan sebanyak ini, ya kan, ide-ide dan bermusyawarah seperti ini. Timelinenya, kemudian deadline, PIC, siapa yang bertanggung jawab, dan evaluatornya. Ketika itu baru bisa kita lihat nih progres 3 tahun ke depan seperti apa, seperti itu. Oke. Itu aja. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu bersih aja lagi seluruhnya.